Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gio Dawayu Ramandito dengan NIM A11 2023 15307. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proyek UAS saya pada makul analisis citra. Jadi, pada proyek ini, saya diminta untuk membuat sebuah paper dan eh, sebuah UI UX atau web application untuk eh, mengklasifikasikan citra bencana alam. Jadi tujuannya yaitu kita mengklasifikasikan eh, suatu gambar bencana alam. Misal eh, jika kita me- mencari gambar, melangsungkan gambar kebakaran, maka akan muncul hasil analisis dari gambar bencana alam tersebut. Oke, eh, kita masuk ke langkah pertama. Untuk langkah pertamanya, kita akan mengambil data apa? Di sini saya menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu Disaster Image Dataset. Di sini eh, saya menggunakan Comprehensive Disaster Dataset. Nah, setelah kita mendapatkan datasetnya, langkah selanjutnya adalah kita harus men-training datanya agar nanti akan mudah untuk diolah. Jadi untuk eh, metodenya di sini saya menggunakan MobileNet V2 untuk sebagai eh, hasil sebagai metode untuk eh, men-training dataset tersebut. Kita akan langsung ke dalam kodenya saja. Jadi di sini saya sudah men-training eh, dataset sebelumnya, yaitu dataset disaster disaster image dataset. Jadi di sini kita akan melakukan training pada dataset tersebut. Untuk yang pertama-tama, pada file training ini tuh ada tujuh eh, tujuh langkah di sini. Yang pertama tuh ada setup data. Yang kedua ada ability system apa? Fine tuning dari 0, 10, 30, dan 50 layer. Yang ketiga ada menggunakan berbelnet final. Yang keempat ada ResNet 50 baseline. Yang keenam ada Grand Cam, setelah threshold dan perbandingan lengkapnya. Jadi untuk yang kode pertama yaitu A1, kita meng-setup environment dan reproduksi berinya dulu. Nah, kemudian kita akan mengambil atau mengekstrak dataset dan kita melakukan cleaning pada dataset tersebut. Jadi di sini kita melakukan proses data cleaning agar kita mencari file korup agar nanti tidak akan menimbulkan file error untuk seterusnya. Dan di sini ditemukan satu file yang error apa korup. Yang kedua di sini ada untuk kita akan menampilkan statistik distribusi datasetnya. Jadi untuk pada datasetnya itu ada apa aja. Jadi di sini yang pertama ada damage infrastruktur, ada first disaster, ada human damage, ada land disaster, ada non damage. Nah, jadi ada empat kelas yang nanti akan kita eh, training. Start jumlahnya ada 1.000. Jumlahnya ada berapa di sini? Ada jumlah datasetnya ada. Nah, ada berapa? Sekitar 4 ribuan gambar. Kemudian setelah kita menampilkan diagram datasetnya, langkah pertama kita akan melakukan data sprinting, yaitu kita membagi datanya menjadi 7% untuk training, eh, 20% untuk file, kemudian 10% untuk yang testing. Kemudian yang ketiga ini ada konfigurasi generator kelas wake. Jadi eh, secara singkat ya, kode tersebut tuh berfungsi untuk menyiapkan data gambar sebelum model AI dilatih. Untuk tiga fungsi utamanya yaitu ada standarisasi gambar, ada augmentasi data, dan penyimpanan data.
Untuk fungsi yang pertama tuh menyeragakan ukuran sebuah gambar. Nanti sebuah gambar akan kita tambahkan menjadi 2024 kali 224 pixel. Nanti akan bisa diproses oleh model. Yang kedua ada augmentasi data. Jadi di sini memanipulasi gambar latih secara otomatis. Nanti seperti diputar, di zoom atau digeser untuk memperbanyak variasi data agar model lebih pintar dan tangguh. Kemudian ada penyiimbangan data atau class weight. Jadi di sini untuk mengatur bobot penilaian agar model tetap berjalan dengan adil dan tidak bias. Meskipun ada kategori bencana yang jumlah gambar sangat sedikit, yaitu pada kelas urban image. Kemudian untuk yang selanjutnya ada setelah kita melakukan konfigurasi generator kelas dan weight, di sini kita akan memvisualisasi contoh hasil augmentasi. Jadi di sini untuk yang gambar paling kiri itu gambar asli, serta gambar yang kanan itu adalah gambar hasil proses dari augmentasinya. Kemudian kita akan lanjut ke dalam, di sini kita akan memasukkan fungsi builder model map video sebagai dasar modelnya. Kemudian untuk kontribusi pada proyek ini, saya di sini mencoba untuk mencari mana eh, jumlah layer yang paling efisien untuk melakukan model ini. Di sini saya melakukan empat empat step, yaitu apa? Pada layer 0, layer 10, layer 30, dan layer 50. Untuk hasil setiap layernya, kemudian kita latih sampai untuk hasil dari layernya di sini sudah muncul untuk layer 0, 10, 30, dan 50. Jadi di sini untuk konfigurasi yang terbaik adalah konfigurasi untuk yang 30 serta 50 layer. Jadi di sini kita mengambil konfigurasi yang 30 layer karena untuk waktu time-nya itu untuk akurasinya itu sama, namun untuk time-nya lebih cepat yang 30 layer sehingga kita akan mengambil yang 30 layer. Kemudian kita akan melakukan MobileNet final class imbalance handling. Oke, untuk proses selanjutnya setelah kita memilih dan mengeliminasi eh, layer mana yang akan kita pakai sebelumnya, kita akan mengambil layer 30 sebagai layer yang terbaik. Kemudian untuk pada konsol saja, kita akan melatih training MobileNet V2 ini dengan model final, yaitu menggunakan layer 30. Nah, di sini terlihat untuk waktu training MobileNet V2 yang menggunakan layer 30 ini memakan waktu 12 menit. Dan untuk kurva training MobileNet V2, ini kurva akurasi, untuk akurasinya, kemudian untuk ada kurva loss MobileNet V2, kemudian untuk yang selanjutnya ada evaluasi MobileNet V2 pada test set. Nah, di sini ada konfigurasi metrik serta ada ROC course MobileNet V2. Jadi untuk yang konfigurasi metrik di sini eh, terlihat bahwa akurasi dari MobileNet ini ada 97,4% serta untuk lossnya ada 0,316. Kemudian untuk di sini ada classification report. Untuk klasifikasi di sini ada precision, recall, advanced score, dan support untuk setiap kelas. Kemudian untuk akurasinya di sini ada akurasi, ada macro average dan week average. Untuk hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Jadi di sini ada resnet 50.
Jadi rasa 50 ini digunakan untuk baseline atau perbandingan. Jadi rasa 50 ini digunakan sebagai baseline untuk memvalidasi keunggulan MobileNet V2 serta konfigurasi identik 30 layer unfrozen, Lasweg, dan Adam RLI4. Kemudian kita mentraining Redstone 50 yang nanti digunakan sebagai baseline untuk hasil dari Redstone 50 ini untuk oval akurasi di yang paling improve itu di import 15 serta memakan waktu 21 menit 58 detik serta menghasilkan akurasi sebesar 75% di sini. Untuk loss-nya ada 10%, untuk akurasi 0,737% serta learning rate-nya 1,205552500E05. Kemudian langsung saja ada evaluasi resnet. Di sini untuk evaluasinya ada untuk akurasi di sini ada sebesar 0,7833 serta loss-nya ada 0,6068. Untuk waktunya di sini untuk waktu tidak terlihat di sini berapa. Untuk waktunya ada 21 menit. Lalu di sini untuk ada hasil metrik dari confusion metric di sini ada DB infrastruktur, fire disaster, human damage, land disaster dan seterusnya. Jadi eh, untuk hasilnya itu lebih lebih bagus Rasdan untuk menggarap mode apa project ini. Kemudian kita akan melakukan kontribusi yang selanjutnya adalah analisis integrasi GrabCam. Jadi tujuan ini untuk memahami fitur visual apa yang diperhatikan MobileNet V2 versus 150 saat mengklasifikasi setiap kelas bencana. Analisis ini akan menjawab apakah model fokus pada area yang sebenarnya atau relevan. Jadi kita akan memasukkan fungsi Grand Gap-nya, yaitu untuk kedua model. Kemudian kita akan visualisasi Grand Gap-nya. Nah, untuk di sini untuk visualisasi Grand Gap-nya, untuk yang MobileNet tuh yang MobileNet itu, nah, yang sebelah kiri itu MobileNet, sebelah kiri ini MobileNet, MobileNet, MobileNet. Ya, ini MobileNet juga, ya ini MobileNet juga. Ya, ini mobil untuk ResNet. Untuk yang damage infrastruktur itu 100% di bagian RedNet, di MobileNet. Kemudian di MobileNet untuk yang fire disaster juga 100%. Untuk yang human damage 100%. Untuk yang land disaster 45%. Untuk yang non damage 100%. Nah, jadi untuk fungsi gradient-nya di sini untuk yang ResNet human damage-nya 70% tidak seakurat yang MobileNet. Kemudian untuk yang selanjutnya ada analisis kuantitatif Grand Game. Nah, di sini kita akan menganalisis perbandingan antara kontribusi MobileNet V2 serta Resnet. Di sini untuk hampir semua ya ini untuk akurasinya lebih tinggi yang MobileNet. Untuk yang MobileNet di sini untuk yang damage infrastruktur selisih min 0,3 dari Resnet. Untuk yang fire disaster selisih 0,2 dari Resnet dari MobileNet. Yang ketiga ada selisih min 0,4922 dan seterusnya. Jadi semua ini tuh untuk yang Resnet tuh lebih sedikit atau lebih lebih jelek dari yang model MobileNet. Kemudian untuk yang ke selanjutnya ada kontribusi threshold per kelas.
Oke, jadi yang selanjutnya di sini untuk eh, threshold timnas per kelas. Jadi untuk default threshold di sini menggunakan 0,5 yang tidak optimal untuk dataset imbalance. Jadi eh, sebelumnya kan datasetnya imbalance. Jadi solusi ini untuk kita melakukan ini untuk mengoptimasikan threshold per kelas menggunakan kurva ROC serta nanti akan berdampak untuk meningkatkan recall kelas minoritas tanpa mengubah R struktur. Jadi untuk secara singkat kode ini tuh berfungsi untuk mencari batas nilai prediksi yang paling pas untuk setiap kategori bencana. Untuk secara bawaan sebelumnya kan model AE ini kan membatasi dari menggunakan batas 0,5 atau 50% untuk memutuskan sebuah tebakan. Kode ini, namun kode ini akan menyesuaikan menyesuaikan angka tersebut menggunakan metode eh, statistik pada kurva ROC agar model lebih akurat. Jadi untuk kategori sulit atau data sedikit atau minoritas, batasannya akan diturunkan drastis. Nanti akan ditulis menjadi eh, total 15%. Jadi untuk apa data kecil ini akan membuat model lebih sensitif agar tidak gampang melewatkan deteksi bencana yang jarang terjadi. Kemudian untuk kategori mudah atau data banyak atau mayoritas, batasannya akan dinaikkan nanti menjadi di atas 50%, sekitar 60%-an. Jadi ini akan membuat model lebih ketat dan butuh keyakinan tinggi sebelum menebak, sehingga mengurangi false alarm atau peringatan palsu. Jadi intinya untuk kode ini, langkah ini mengatur tindakan sensitivitas model agar bisa mengenali semua kategori bencana secara adil dan seimbang, meskipun jumlah datanya tidak balance. Kemudian yang selanjutnya ada valuasi dengan threshold. Setelah melakukan evaluasi, di sini eh, dapat dihasilkan itu untuk akurasi ada 90%, untuk optimalnya 93,3%, jadi untuk deltanya 0,037. Kemudian untuk makro advance score, kemudian untuk per kelas advance default, damage infrastruktur dan 0,85, optimal untuk optimal ada 0,5 juga. Untuk di sini untuk yang antara damage infrastruktur, fire disaster, non damage itu diturunkan. Sementara untuk human damage dan disaster dinaikkan. Kemudian di sini untuk visualnya, jadi untuk konflik threshold per kelas untuk yang fire disaster dan non damage itu di atas 50%, sementara yang lain di bawah. Kemudian untuk yang advance score per kelas, kemudian yang terakhir ada perbandingan lengkap atau perbandingan hasil dari LensNet dan MobileNet. Jadi untuk di sini untuk yang akurasi lebih bagus MobileNet ketimbang Resnet 50 dikarenakan untuk yang MobileNet V2 akurasinya 90%, sementara untuk yang Resnet 50 akurasinya 70%. Kemudian untuk tes lossnya ada yang MobileNet lebih sedikit, untuk yang macro prediction MobileNet lebih bagus, untuk yang macro recall MobileNet juga lebih bagus. Kemudian untuk macro advance score lebih bagus juga. Kemudian untuk wake advance score ada lebih bagus juga MobileNet, yaitu 90%. Untuk advance score, interface time, training time, ukuran model. Oh, ini ukuran modelnya paling jauh sih. Ya, untuk yang MobileNet 25 MB, untuk yang mau apa Resident 50 itu 200 MB. Jadi untuk total parameternya juga lebih sedikit yang MobileNet V2. Jadi untuk project ini MobileNet V2 harusnya lebih bagus, lebih bagus. Ini dashboard perbandingan visualnya. Nah, di sini untuk yang perbandingan eh, test that di sini terlihat banget kan jomplang antara
perbandingan size dan eh, training. Untuk size-nya tuh hampir berkali-kali lipat, untuk yang trainingnya hampir 2 kali lipat. Oke. Kemudian di sini untuk kesimpulan dari kontribusi paper. Jadi di sini untuk ringkasan kontribusi penelitian di sini ada yang pertama kita akan yang pertama tadi untuk yang ke A melakukan fine tuning strategi. Jadi kita memilih antara konfigurasi 0, 10, 30 dan 50 mana yang terbaik. Kemudian untuk yang kedua ada imbalance handling. Jadi kita akan menerapkan kelas week ke semua kelas. Jadi meningkatkan recall kelas minoritas secara signifikan. Yang kedua ada Grand Camp. Jadi mobilnya rata-rata entropinya lebih rendah, jadi lebih fokus. Untuk mobile net main entropi ada 3,3567. Kemudian untuk crash net ada 2,950. Jadi mobile net itu interface-nya dan lebih fokus. Kemudian threshold optimize untuk F1 default 0,719, F1 optimal 0,774. Jadi delta F1-nya itu ada 0,00055. Jadi threshold per kelas meningkatkan performa tanpa mengubah model. Jadi untuk kesimpulan utamanya, jadi MobileNet ini proses kalau versus Rasa 50 sebagai baseline. Untuk akurasi bagusan MobileNet. Untuk yang advanced score lebih bagus MobileNet. MobileNet lebih cepat semua. Jadi untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai papernya. Jadi sini untuk eh, kode tradingnya nanti akan menghasilkan file MobileNet H5 yang nanti akan digunakan pada web yang digunakan untuk eh, otak web. Oke, kita masuk lanjut ke bagian selanjutnya yaitu pada bagian paper. Jadi di sini untuk papernya di sini saya untuk berjudul Analisis Komprehensif Mobile V2 pada Klasifikasi Multiklas Citra Bencana. Jadi untuk di sini ada anggotanya ada Tata Ayu, ada Sikah Afni, ada Anissa Dwi, ada Gyoda Wahyu, ada Anggara atau Viviono, dan untuk dosen kami, Dr. Kardus Anggi Pramuenda. Jadi yang pertama-tama untuk pendahuluan di sini, ini udah pendahuluan. Kemudian, kemudian ada metode penelitian. Jadi untuk alur penelitiannya itu kita akan eh, seperti sebelumnya sudah saya jelaskan, kita menyiapkan dataset dulu, kemudian kita akan memprocessing, kemudian kita akan mengaugmentasi data, kita akan split data, kita akan transfer dengan mobilnya V2, kita ada application tadi, ada fine tuning, ada evaluasi performa, ada analisis interpretasif, ada threshold optimized per kelas, ada perbandingan dengan baseline dan hasil dan analisis. Kemudian di sini ada distribusi dataset. Di sini menjelaskan ini contoh gambar dari eh, datasetnya, serta di sini ada gambar grafik kelas datasetnya. Kemudian di sini ada rumus dari MobileNet. Kemudian di sini ada yang selanjutnya ada hasil pembahasan. Di sini untuk yang pertama itu fine tuning. Jadi eh 30 layer tuh untuk layer 30 itu lebih lebih bagus. Jadi kita akan memilih layer 30. Nah, layer 30. Nah, selanjutnya, oke, selanjutnya di sini menampilkan hasil dari Google Performnya. Ya, di sini ada matrix mobile Lens serta confusion matrix mobile V2. Di sini ada perbandingan efisiensi komputasi serta kesimpulan serta daftar pustaka.
Kalau kita akan lanjut ke UI UX-nya saja. Jadi di sini eh, bentuk tampilan UI UX-nya. Jadi untuk yang pertama-tama saya akan mencoba mencari suatu gambar dari internet, yaitu bencana kebakaran, kebakaran. Nah, kita ambil yang mana? Nah, ini saja, yang ini. Nah, kita download dulu. Nanti nah, kita masuk lagi ke dalam uh, websnya. Jadi di sini kita pertama-tama akan mengupload file yang tadi kita sudah download. Nah, jadi kita akan menganalisis gambar ini. Nah, munculkan hasilnya di sini untuk hasil klasifikasinya. Jadi gambar ini termasuk Fire Dispenser. Kemudian di bawahnya ada Grand Cam. Nah, jadi untuk area warna merah dan kuning adalah region yang paling berpengaruh dalam keputusan model mengklasifikasi gambar sebagai fire disaster. Kemudian di sini ada arsitekturnya. Di sini kita menggunakan mobile net. Untuk ukuran infonya ada 2024 kali 2024. Untuk file tadinya 30. Untuk datanya CDD. eh, Kemudian untuk speednya 70 20 10. Untuk jumlah kelasnya 5. Kita thresholdnya untuk setiap kelas. Nah, jadi eh, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.